saya Novania Fauziza Hanum dengan NIM 8557628554. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan pada biji kacang hijau. Langkah yang pertama yaitu basahi kapas dengan menggunakan air. Kemudian susunlah kapas tersebut di dalam mangkuk. Lalu hal tersebut dilakukan secara berulang hingga permukaan mangkuk tertutupi oleh kapas. Setelah itu, masukkan biji kacang hijau ke dalam mangkuk yang telah diberi kapas, lalu tata secara acak. Nah, pada mangkuk kecil itu digunakan untuk percobaan perkembangan dan pertumbuhan biji kacang hijau yang tidak terkena sinar matahari. Lakukan langkah yang sama untuk membuat pertumbuhan dan perkembangan biak biji kacang hijau yang terkena sinar matahari. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak kopu nama, barang itu terpakai lama. Langsung tanya di kopu mama, ternyata ada nona kopu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima satu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Nah, teman-teman, itu adalah gambar pertumbuhan biji kacang hijau yang terkena sinar matahari, di mana tinggi tanamannya lebih pendek dan lebih lambat, batangnya tegak, kokoh, dan lebih kuat. Daunnya berwarna hijau, cerah, dan berkembang biak karena mendapatkan cahaya yang cukup untuk fotosintesis. Adapun alasannya, tanaman yang terkena sinar matahari atau diletakkan di tempat yang terang, tanaman itu akan jauh lebih lambat, tetapi sehat karena terkena oleh sinar cahaya matahari untuk membantu produksi klorofil dan fotosintesis. Nah, teman-teman, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan biji kacang hijau yang tidak terkena sinar matahari, di mana tinggi tanamannya lebih tinggi dan lebih cepat tumbuh. Batangnya kurus, pucat, dan rapuh. Daunnya kecil, tidak berkembang, dan warnanya kuning atau pucat karena kekurangan klorofil. Alasan lain mengapa tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap itu lebih cepat tumbuh karena terjadi etiolasi atau pertumbuhan memanjang dan memuncak untuk mencari cahaya karena hormon auksin tidak terurai oleh cahaya. Nah, kita akan mengetahui tumbuh dan berkembangbiakan pada putri malu. Putri malu yang disentuh oleh kita secara langsung akan menutup sementara daunnya. Nah, saya melakukan percobaan pada putri malu ini. Saya tutup selama 2 menit dan hasilnya daun secara tiba-tiba di bawah pangkal daunnya kehilangan air sehingga menyusut dan menyebabkan daun mengatup dengan cepat.